program yang akan kita gunakan dalam pelajaran web design dan web program ini, web programming maksudnya, itu Dreamweaver. Nama lengkapnya Macromedia Dreamweaver. Versi yang saya anjurkan versi CS5. Alasannya karena saya juga menggunakan itu. Versi lain saya harus belajar lagi makanya. Ini berfungsi sebagai editor kode. Kemudian berikutnya bundle aplikasi SAM. Nanti program-program ini akan kalian bawa. Dan tentu hari pertama ini saya akan direpotkan dengan memberi panduan tentang cara menginstall. Ini juga akan kalian dapatkan. Di sini meliputi Apache dalam kurung web server. Kemudian di sini juga meliputi PHP dan MySQL. Lalu udah, cuma itu saja. Cuma 2 program itu. Sisanya kalian akan saya bekali dengan berbagai macam teknik menyontek dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Oke ya, kita lanjut ya. Pelajaran pertama, kita akan mulai dengan pelajaran web design. Ya, dalam hal ini materinya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Secara teori, cukup hari pertama saja kalian akan paham konsep ini, HTML dan CSS. Kemudian mungkin kalau kalian beruntung, kalian akan paham JavaScript. Mungkin kalau beruntung. Tapi lebih banyak tidak mungkinnya. Untuk hari pertama ini, saya merasa agak pede kalau kalian akan mudah memahami HTML dan CSS. Struktur di dalam HTML itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang masih sama, yaitu HTML, kemudian head, kemudian title, kemudian head, kemudian body, lalu HTML. Oke. Kelihatan rumit gak? Enggak kan? Ini enggak rumit sama sekali. Perhatikan di sini watak HTML sudah kelihatan. Watak utama HTML adalah perintah dalam HTML itu disebut sebagai tag. Nanti dalam PHP disebut sebagai sintaks. Itu 2 kata berbeda yang maknanya sama. Kemudian perintah utamanya saya menyebutnya sebagai root tag. Di pelajaran lain di kampus lain mungkin tidak ada istilah ini. Saya asal jeplak aja. Lalu perintah sub dari root adalah sub tag. Yang akan kalian pelajari itu adalah root tag dan sub tag. Root sintak dan sub sintak. Bukan akar, pohon dan akarnya. Cuma itu saja. Watak utama dalam HTML itu perintahnya selalu, misalnya untuk menampilkan bold itu seperti ini. Bold, ini Ibu Budi, ini Wati. Misalnya. Tolong di silent HP-nya. Dari teks ini yang akan tebal itu hanya ini Ibu Budi saja. Karena ini Ibu Budi diapit oleh perintah bold awal dan diakhiri oleh bold penutup. Ciri-ciri perintah penutup terdapat tanda garis miring. Sehingga B adalah perintah awal dan B adalah perintah akhir. Cukup jelas sampai sini. Kemudian kalau saya tulis ini Anuanwati misal, di sini saya tulis I, kemudian di sini saya tulis I, di sini saya kasih B, di sini saya kasih B. Maka Wati bold, Anuannya miring. Saya agak-agak geli di area sini. Kira-kira seperti itu. Miring ini hanya berakhir di Anuan saja. Miring hanya berakhir di Anuan, tidak sampai ke Wati. Alasannya kenapa, Tok? Karena akhiran dari perintah I ada di teks Anuan. Begitu ya. Mari sekarang kita praktekkan. Perhatikan di sini. HTML awal, HTML akhir, ya. Kemudian head awal, head akhir. Body awal, body akhir. Di dalam body ini
merupakan tempat penulisan gambar, teks, animasi dan lain-lain di dalam body. Kemudian di dalam head di sini akan diisi script dan lain-lain. Karena nanti kalau udah ngomong script barangkali udah stres duluan. Beruntungnya saudara-saudara yang berbahagia, kamu tidak perlu ngetik dari HTML awal sampai HTML akhir, nggak usah. Cukup Ctrl New saja atau Ctrl N, Ctrl N. Di situ saya pakai R, jangan lupa ya. Kamu kupingnya harus lebih teliti lagi. Maka nanti seluruh perintah dari awal sampai akhir itu sudah disediakan. Seperti ini misalnya. New. Di sini ada banyak pilihan bahasa, ada HTML, ada ASP, ada PHP, sama saja. Kita klik PHP saja ya. Nah, isinya sudah seperti ini. Kita sudah disediakan area ngetiknya dengan lengkap. Kamu tinggal ketik saja, misalnya di sini. Kan kalau orang belajar pertama itu biasanya suka agak lebay dalam pekerjaannya. Ini halamanku misalnya. Kalau kita simpan dengan nama contoh HTML. Seperti itu ya. Kemudian di body kita tulis ini Ibu Budi. Seperti ini. Mari kita lihat. Nah, ini tulisannya. Lihat pada judul yang muncul ini halamanku. Titel. Judul ini halamanku muncul karena perintah dari titel. Seperti ini. Kemudian ini Ibu Budi muncul karena terdapat tulisan ini Ibu Budi di dalam body. Sampai di sini cukup jelas. Lalu kita coba beri perintah tag. Misalnya kita pelajari watak HTML secara umum. B di sini, lalu saya akhiri B di sini. Maka akibatnya kira-kira tulisan ini akan tebal, Ibu Budi tidak akan tebal. Kemudian di ruang ibu kita kasih perintah I. I itu sama dalam Microsoft Word kan? Ada I, ada bold, ada U. Sama nggak? Nah, nanti ibu akan dalam format miring seperti ini. Apakah kita wajib menempatkan perintah akhir setiap tag? Nggak wajib. Kalau kalian males nggak apa-apa. Tapi harus terima akibatnya. Setiap konsekuensi harus menerima akibat dari konsekuensi itu sendiri. Salah. Setiap ketentuan itu berkonsekuensi. Itu kalimat yang benar ya. Kalau misalnya di area ibu kalian merasa malas memberi akhiran, saya bete, saya nggak mau ngasih tulisan akhir. Oke, kita buang. Apakah ini boleh? Boleh. Dan tulisan akan tetap tampil dengan baik, tapi akibatnya seperti ini. Paham? Apa kesimpulannya, Mahmud? Ya, artinya kalau kita tidak pakai garis miring atau penutup, maka semua yang di bawah itu akan menjadi miring. Benar sekali. Berarti jika ini saya buang, kira-kira akibatnya apa? Begini nih. Di mana tadi kita nulis? Saya buka notepad lagi deh. Nah, begini. Kira-kira hasilnya bagaimana? Hitam dan miring. Kalau nggak salah tadi hitam semua tulisan ya? Mungkin bold kali maksudnya, Mas. Bold ya, bold. B itu bold. Bold dan miring. Coba kita lihat. Ternyata di depan tidak miring. Lihat di sini, yang miring hanya pada teks mulai dari ibu. Seperti itu. Jadi simpelnya memberi perintah penutup dalam teks HTML tidak wajib. Kalau memang kalian males, tapi sebagai akibatnya nanti seluruh format itu akan menjadi tidak beraturan dan tidak sesuai keinginan. Sampai di sini cukup jelas. Jelas. Dalam pekerjaan HTML, kalau memang kalian melihat area seperti ini kan sudah stres duluan. Nah, kalian tidak akan stres kalau misalnya tahu bagian-bagiannya. Di dalam halaman itu kan ada yang disebut dengan paragraf, teks, gambar, video, apa lagi? Saya kurang ide di sini. Apa lagi? Teks, gambar, video, animasi, terus? Halo? Ada lagi? Pandi apa lagi, Pan? Ya. Saya suka sama ketawanya. Apa lagi kira-kira, Pan? Anggaplah misalnya ini.
Maka sebagai langkah awal kita cukup pelajari dari mulai teks sampai gambar dulu. Dari sini. Di dalam teks itu ada istilah paragraf. Perintahnya menggunakan P. Kemudian di dalam paragraf ada bold. Kemudian ada miring. Yang ada italic ya, italic. Kemudian ada underline. Bold ditandai dengan B. Kemudian abisin dulu ketawanya, abisin dulu. Italic tandai dengan I dan underline tandai dengan U. Berarti kalau ingin menuliskan seperti ini, P berarti paragraf ya. Ini Ibu Budi pergi ke pasar. Misalnya di pasarnya ada Wati dan kemudian Ibu balik lagi. Misal, ini kan satu paragraf. Menjadi seperti ini. Satu paragraf. Kemudian kalau ingin membuat paragraf kedua, P lagi. Lalu ini Wati dan Ibu Budi lagi di pasar. Tapi Budi tidak ada. Ini paragraf kedua. Gampang nggak coy? Lalu kamu pengen memberikan bold pada area di sini, ya cukup kasih perintah B, lalu di sini kasih perintah B. Seperti itu, hasilnya seperti ini. Jelas? Ya. Berarti spasi itu nggak usah pakai BR lagi ya, strip miring ya, otomatis ya. BR, di sini nanti gini mas. Ada paragraf, ada ganti baris, ya beda itu. Kalau ganti baris perintahnya itu BR di sini, U di sini, I, B lalu P. Dan BR ini hebatnya tidak perlu perintah penutup. Itu kalau BR. Digunakan untuk ganti baris dalam satu paragraf. Perhatikan di sini. Kalau saya ingin membuat agar si dan ini ke bawah, kamu tidak perlu membuat P lalu P meskipun bisa ya. Meskipun bisa. Tapi kalau begitu akibatnya jadi 3 paragraf. Kalau hanya ingin menggeser saja cukup BR seperti itu. Simpan lalu lihat hasilnya. Nah, paham ya? Tenang aja, meskipun gerakannya cepat, kamu nanti bisa pulang, duduk dengan santai, ambil kopi, nonton video ini. Iya. Ngomong-ngomong tadi direkam nggak ya? Bentar gue intip dulu. Jangan nggak direkam. Oh direkam, tenang, direkam. Begitu. BR adalah perintah untuk ganti baris dalam satu paragraf. Dari contoh perintah BR ini, maka kesimpulannya tidak semua perintah HTML mewajibkan menganjurkan perintah mengandung perintah penutup. Tidak semuanya. Karena BR di sini tidak mempunyai penutup. BR saja. Lalu ada lagi spasi. Spasi dalam HTML itu kamu ketik misalnya di sini kan dan kemudian satu spasi ya. Kamu seperti ini. Idealnya kan spasinya banyak nih. Kamu simpan. Seharusnya kan tulisannya jadi panjang. Ternyata dalam HTML itu nggak ngaruh. Jadi 1000 spasi dalam HTML sama dengan 1 spasi. Sampai ngeces gini ngomong ya. Kalau ingin memberikan 1000 spasi, maka perintahnya adalah dan NBSP titik koma. Seperti ini perintahnya. Ini perintah memberi spasi. Sehingga kalau saya ingin ada spasi panjang mulai dari kemudian seperti itu. Sekarang saya refresh, hasilnya begini. Nah, cukup jelas saudara-saudara? Sampai di sini ada pertanyaan? Gampang kan ya? Gampang nggak? Gampang. Yang susah itu praktek di rumah bagi yang belum pernah. Kenapa harus ada tutup kurung dan buka kurung? Meskipun pertanyaan itu bagus, tapi itu melanggar kodrat. Jadi dalam bahasa itu ada peraturan dari si programmer utama.
Saya pun tidak bisa menjawab itu masalahnya. Kenapa misalnya ini sering kali ditanyakan. Waktu itu pernah ada yang nanya ke saya pengen agar dalam penulisan perintah tidak perlu kurung buka dan kurung tutup, bagaimana caranya? Ya jawabannya, ya kamu nggak usah pakai kurung buka, pakai kurung tutup. Nanti akibatnya perintah itu nggak jalan. Supaya jalan maka tulis dengan seperti itu. Cuma itu jawaban saya. Itu karena si pembuat bahasa ini mengharuskan kita seperti itu. Wajib, hukumnya itu fardhu ain, yang kalau dilanggar maka tidak akan terjadi efeknya. Begitu kira-kira. Kalau kita yang bikin bahasanya, maka tidak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Nanti mungkin akan nampilkan efek sendiri. Begitu ya maksudnya ya. Saya juga nggak ngerti pertanyaanmu tuh kemana. Iya. Iya. Gimana? Iya, di antara kita mungkin suatu saat ada yang menjadi pencipta bahasa itu ada. Dan ya nggak perlu amin lah ya. Itu nggak ngaruh, amin itu nggak ngaruh. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain ya nggak bisa. Nggak ngaruh. Yang model begini nggak usah diamini, nggak usah. Awalan. Programmer. Hacker itu cuma istilah aja bagi orang yang geek. Tahu geek? Geek itu yang kebangetan sukanya, maniak. Jadi kalau Mahmud suka makan bakwan banget, itu nanti oleh orang California disebutnya itu geek bakwan. Nah, geek nanti akan berakhir sebagai hacker. Lalu belum. Lalu Mahmud merasa tertarik membongkar bakwan sedemikian rupa. Misalnya ada apa di dalam kol, ada apa di dalam tepung dan lain sebagainya. Tindakan itu disebut sebagai tindakan hacking. Nanti Mahmud berhak mendapatkan titel hacker, tapi hacker bakwan. Iya, karena memang tugas hacker itu bukan tugas, kebiasaan orang yang disebut sebagai hacker itu mempelajari sesuatu tidak secara umum, tapi iseng-iseng aja mendalami dan menciptakan ilmu baru. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan lain? Ini baru teks ya? Ya, baru teks. Belum komposisi kotak-kotak. Belum. Itu nanti ada di pelajaran menjelang akhir. Begitu kalian sudah lelah nanti saya kasih pelajaran itu. Sekarang kita ke gambar. Di dalam HTML, gambar itu menggunakan perintah img. Manto, kira-kira img singkatan dari apa toh? Image toh, bukan image ya, image pakai J. Ya, img ini perintah yang digunakan untuk menampilkan gambar. Nah, di sini kita mulai agak masuk lebih dalam. Misalnya kita ingin menyisipkan gambar sesudah dan. Misalnya begini. Saya copy gambarnya dulu. Gambarnya suka-suka saya ya. Dalam diskusi ini saya hanya ingin memastikan apakah nanti saya harus bermoral atau tidak. Suka-suka aja, bebas ya. Nanti jika ada yang keberatan tolong protes. Karena saya biasanya nggak beraturan. Misalnya kita ambil gambar yang paling sopan yang di dunia, gambar aqua ini misalnya. Kita masukkan. Kemudian kita pasang di sini. Oke. Gambar buah. Seperti itu. Ada file dengan nama gambar buah, lalu tipenya JPEG, ya. Lalu kita beri perintah img. Nah, di sini mulai src. Lihat, ketika kamu ngetik, enaknya di Dreamweaver nih, coy. Ketika kamu ngetik img, kemudian src singkatan dari apa? Source, yang berarti sumber. Nah, perintah browse akan otomatis muncul. Seperti ini, kamu langsung enter saja, lalu klik gambar buah. Tutup. Simpan, dan gambar buah itu akan muncul dalam bentuk gede banget seperti ini. Kita ingin memberikan gambarnya supaya lebih kecil, kita pakai cara yang termudah dulu, width. Misalnya 200. Jadi seperti ini.
gambar sudah muncul. Dalam hal ini kamu nggak usah mikirin kerapian dulu. Kita sedang mempelajari struktur perintah. Mana tadi? Kok malah ndongol ya? Ini saya close. Nah, di sini. Di awal saya katakan bahwa terdapat root tag dan sub tag atau root perintah dan sub perintah. Semua perintah yang saya sebutkan di sini disebutnya perintah utama. Ini semuanya perintah utama. Tidak semua perintah utama mempunyai sub perintah. Nah, IMG itu mempunyai sub perintah bernama SRC, kemudian with, kemudian hake, kemudian dan lain-lain. Kamu nggak perlu hafal, serius. Menghafalkan hal seperti ini tuh penyakit, coy. Kamu biasakan saja ngetik, nanti hafal sendiri. Tapi minimal kita tahu dasar-dasar dari sub perintahnya. IMG ini meskipun berfungsi untuk menampilkan gambar, gambar tidak akan muncul kalau tidak ditentukan sumbernya. Sumbernya diatur oleh perintah SRC. Perhatikan di sini. IMG spasi, ketika saya tekan tombol spasi, Dreamweaver langsung menampilkan seluruh kemungkinan sub perintah dari IMG. Asik gak? Makanya pakailah Dreamweaver. Bajakan juga gak apa-apa, karena saya yakin kalian gak ada yang mau beli asli kan. Saya juga gak mau. SRC itu akan otomatis muncul. Cukup ketik SR saja, enter. Kemudian di sini ada tulisan browse, kamu enter lagi, lalu cari gambarnya. Tutup, simpan, lalu pengen lebarnya lebih kecil, spasi lagi, W. Ada width 100. Dan seperti itu. Kalau sudah width nggak usah pakai hike lagi ya. Secara otomatis oleh perintah IMG akan dibaca hake-nya. Secara otomatis. Sampai di sini ada pertanyaan. Nanti setelah sesi ini. Sesi ini ada pelajaran sakti bernama CSS. Saya jamin seharusnya kalau kalian waras, kalian akan suka pelajaran CSS. Tapi kalau nggak suka nggak waras. Sudah? Nggak ada pertanyaan lagi? Sama sekali nggak ada pertanyaan? Bagus, kalau gitu di pelajaran pengenalan perintah HTML sudah selesai, kita stop.